bahwa para pendosa cenderung menghalangi orang melaksanakan ajaran Allah. Kenapa kita perlu membahas topik semacam ini? Supaya kita waspada, waspada terhadap para pendosa, dan kita usahakan jangan sampai kita sendiri menjadi pendosa. Dan kalau kita menghadapi rintangan-rintangan dari para pendosa, kita bersabar karena kita memaklumi bahwa memang kecenderungannya semacam itu. Bila mungkin kita justru menasihati mereka, tapi bila tidak mungkin kita hindari mereka supaya mereka tidak menyakiti kita. Ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa Tuhan pencipta manusia dan pencipta alam raya ini telah memberi kita petunjuk dan bimbingan sehingga kita mengalami kehidupan yang harmonis dengan diri kita sendiri, harmonis dengan orang-orang di sekitar kita, dan harmonis dengan lingkungan alam, dan yang lebih penting lagi harmonis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa harmonis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita bisa ridha diatur oleh Allah, sebagaimana kita menyatakan raditu billahi rabba, aku ridha diatur oleh Allah, yang aku ridha kepada Allah yang mengatur kita. Ya. Dalam rangka mensyukuri kenikmatan itu, kita berusaha meningkatkan lagi bakti kita kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Namun kita perlu waspada bahwa kita akan selalu menghadapi rintangan dalam usaha kita berbakti kepada Allah. Baik rintangan itu datang dari luar maupun dari dalam diri kita sendiri. Untuk kesempatan kali ini, saya mengajak membahas salah satu rintangan dari luar, yaitu gangguan-gangguan yang dilakukan oleh para pendosa. Pada pertemuan yang lalu, kita bahas bahwa kalau seorang dicintai oleh Allah, dia pasti dicintai oleh para malaikat, dicintai oleh semua makhluk yang lain, dan juga dicintai oleh manusia yang taat kepada Allah. Yang membenci kita hanya manusia yang suka berdosa. Jadi untuk makhluk selain manusia, kalau kita dicintai oleh Allah, pasti kita dicintai oleh semua makhluk, kecuali oleh para pendosa. Nah, para pendosa ini tentu termasuk pendosa manusia maupun pendosa jin, yang mereka bisa dalam istilah teknisnya bisa kita sebut sebagai setan. Ya. Sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan kita ini mengenai mengapa para pendosa selalu memusuhi orang-orang yang dicintai Allah. Ya. Kita mohon maaf, kita pelajari kenapa mereka itu selalu berusaha menggoda kita. Mohon maaf, ini catatan saya tiba-tiba hilang. Ya. Kita berusaha berbakti kepada Allah, sedangkan para pendosa itu perilakunya selalu menentang Allah. Ya. Kalau kita berbakti kepada Allah, kan kita berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Sedangkan para pendosa sebaliknya, mereka tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan bahkan mereka melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi karena perilaku mereka itu bertentangan dengan kita, maka tentu saja itu menjadi konflik. Ya. Menjadi konflik karena kita bergaul di dalam masyarakat, maka itu menjadi konflik sosial. Oleh karena itu kita mesti waspada. Mereka itu karena mereka tidak mau taat kepada Allah. Kenapa? Karena mereka yang dikejar bukan ridha Allah, tetapi mereka mengejar kesenangannya sendiri.
Kesenangannya itu apa? Ingin menikmati hidup di dunia ini semaksimal mungkin. Dan biasanya orang-orang menganggap bahwa kesenangan di hidup di dunia ini eh, bisa diperoleh asal punya duit. Maka orang-orang itu biasanya yang dikejar setiap hari, setiap detik adalah uang. Karena dengan mendapatkan uang, maka mereka bisa menuruti apapun yang mereka inginkan, apapun yang mereka senangi. Nah, oleh karena itu, mereka bisa menghalalkan segala cara untuk memperoleh uang itu. Sedangkan kalau orang yang berbakti kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya begitu, itu kita menghindari mendapatkan atau mencari penghasilan dengan cara yang bertentangan dengan aturan Allah. Maka itu pasti dihalang-halangi oleh mereka. Contoh yang paling gampang begini. Kita kan maunya harta yang kita peroleh dengan cara yang halal. Kalau toh perdagangan, ya perdagangan yang halal, berbisnis dengan cara yang halal dan sebagainya. Terus ada orang-orang yang mungkin karena lapar lalu mereka kepingin mendapatkan duit dengan cara yang menurut mereka mudah, yaitu dengan mencuri. Tapi apakah kecenderungan mencuri itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang lapar? Oh tidak. Orang yang penghasilannya sudah miliaran pun justru malah punya kecenderungan makin greedy, makin ingin memperoleh tambahan lagi. Jadi makin banyaknya uang itu membuat mereka makin rakus. Nah, kerakusan itu yang mendorong mereka untuk mendapatkan duit sebanyak-banyaknya. Orang yang mempunyai keinginan semacam itu, kemudian kalau dihalang-halangi, mereka itu akan berusaha menyingkirkan yang menghalang-halangi. Kalau yang menyingkirkan itu manusia, ya mungkin dipingsankan atau mungkin dibunuh. Contoh yang paling gampang, dulu beberapa tahun yang lalu, sudah lama sekali, ada maling masuk ke rumah seorang pelukis terkenal, pelukis nasional yang terkenal. Saya tidak menyebut nama supaya tidak ada yang sakit hati atau yang trauma dan sebagainya. Seorang pelukis yang sangat terkenal itu rumahnya dimasuki oleh pencuri. Pencuri itu sudah berhati-hati, tapi ternyata yang punya rumah terjaga, dia sudah tua. Karena yang punya rumah ini terjaga, maling ini khawatir terhalang atau nanti diserang oleh yang punya rumah ini. Lalu dia mencari-cari pakai apa untuk melumpuhkan tuan rumah ini. Dilihat karena yang punya rumah ini seniman, betul-betul seniman, dia itu punya koleksi tombak sebagai koleksi seni, bukan sebagai senjata. Nah, karena itu koleksi seni ya dipajang di kamarnya. Lalu maling itu mengambil salah satu tombak itu untuk memukul bapak tua ini dan meninggal di situ. Jadi kalau ada orang jahat dihalang-halangi, maka orang jahat itu akan tega sekali menyakiti orang yang menghalang-halanginya. Begitu juga orang yang maling kelas lebih besar. Itu tadi kan malingnya paling banyak itu benda-benda yang bisa diambil dari rumah itu. Kalau koruptor itu bisa bermiliar-miliar, bisa triliunan. Kalau ada orang menghalangi, tentu mereka akan tega menyakiti atau bahkan membunuh orang itu. Dan kita sudah menyaksikan banyak. Setiap tahun itu ada laporan berapa banyak wartawan yang dibunuh karena mengkritisi ketidakadilan, mengkritisi korupsi di negaranya. Banyak sekali. Setiap tahun pasti ada. Dan di kita yang dulu sempat diramaikan di surat kabar, wartawan ada di daerah Jogja, saya tidak menyebut kota spesifiknya, di daerah Jogja sana yang mengkritisi kepala daerah, mati dia dibunuh. Maka
tidak heran kalau misalnya ada orang-orang yang suka berdosa. Apakah berdosanya itu melalui korupsi atau melalui bisnis yang dilarang? Bisnis yang dilarang itu misalnya bisnis pelacuran, bisnis minuman keras dan sebagainya. Kalau ada yang menghalang-halangi, pasti yang menghalang-halangi itu akan diuber. Kalau bisa tidak hanya dibunuh, tapi bisa juga dipenjarakan. Dipenjarakan, cari-cari pasal supaya orang itu masuk penjara karena orang ini menghalang-halangi bisnis yang dilarang oleh Allah. Bisnis night club, bisnis minuman keras, bisnis pelacuran dan sebagainya. Maka kita bisa memahami kalau ada fenomena-fenomena semacam itu. Ya, jadi mereka cenderung memusuhi orang-orang yang taat kepada Allah, lebih-lebih orang-orang yang aktif menghalangi mereka. Karena mereka menganggap bahwa keinginan mereka menjadi terhambat. Ya. Anggapan yang demikian itu membuat mereka menjadi tidak suka kepada ajaran Allah. Ya. Jadi kecenderungan mereka untuk menuruti keinginan mereka dan kemudian keinginan mereka itu dihalang-halangi, maka orang-orang yang menghalangi adalah orang-orang yang taat kepada Allah, maka mereka cenderung tidak suka orang-orang yang taat kepada Allah. Dan memang demikian kecenderungan mereka itu. Jadi ini semacam ya, kalau orang pakai bahasa agamanya sunnatullah, tapi kalau memakai pemahaman kita sehari-hari, yaitu karena ada konflik antara anggota masyarakat atau bisa disebut konflik sosial. Ya. Bagaimana cara mereka memusuhi orang-orang yang taat kepada Allah? Ada berbagai cara. Misalnya yang dikutip, yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Hijr, "Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un." Tidak ada masyarakat yang didatangi oleh utusan Allah kecuali masyarakat itu akan mengolok-olok utusan tadi. Kok begitu? Iya, Allah itu kalau mengutus seorang rasul pasti diutus ke masyarakat yang sudah rusak. Kalau masyarakatnya sudah baik-baik ya jadi dibiarkan saja, kehidupan itu sehari-hari normal. Tapi kalau masyarakat itu banyak pelanggaran, seperti misalnya pada waktu Nabi Lot, masyarakatnya itu lebih suka homoseksual. Kemudian misalnya zaman Nabi Syuaib, orang-orang itu suka curang di dalam perdagangan, maka Allah mengutus Rasul kepada mereka. Nah, pasti Rasul-Rasul itu diolok-olok. Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Dan memang begitu kami menciptakan kecenderungan di hati orang-orang yang pendosa. Jadi memang selalu begitu, karena itu ada pertentangan keinginan satu orang dengan orang lain. Dengan demikian, mereka pasti memusuhi para nabi yang diutus oleh Allah, dan juga memusuhi para pengikut nabi-nabi itu. Mereka menganggap nabi dan pengikutnya menghalangi mereka untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan yang dilarang oleh Allah. Misalnya, antara lain, mereka merasa dihalangi untuk melampiaskan nafsu seksnya melalui pasangan sesama jenis. Mereka merasa dihalangi keinginan memperoleh keuntungan besar dengan cara mengurangi timbangan atau kualitas pada kaumnya Nabi Syuaib. Atau mereka merasa dihalangi mencari keuntungan dari menjajakan minuman keras dan pelacur. Mereka merasa dihalangi memperoleh dana besar dengan mencuri dana anggaran pemerintah. Dan mereka merasa dihalangi keinginan mereka mencari dana dengan memeras-meras masyarakat melalui sogokan-sogokan, izin tidak dikeluarkan kalau tidak ada uang pelicin. Semua yang baru disebut tadi itu memang makin hari makin nampak sekarang ini. Nah, oleh karena itu fenomena ini wajar,
Allah menyebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin, dan demikianlah kami menjadikan musuh bagi setiap nabi, dan musuh itu berupa para pendosa. Nah, sekarang tidak ada lagi nabi, tapi ada orang-orang yang berusaha melanjutkan misi para nabi. Maka orang-orang yang berusaha melanjutkan misi para nabi pasti dimusuhi oleh para pendosa. Dan kita lihat, kalau kita lihat fenomena zaman sekarang, para pendosa itu kan bekerja sama dengan para pendosa yang lain. Cara kerjasamanya macam-macam. Misalnya karena mereka berdosa itu kan melanggar ketentuan. Nah, ketika mereka melanggar ketentuan, bisa itu dijadikan blackmail. Kamu mau nggak ngikuti aku? Mau nggak mendukung aku? Kalau kamu tidak mendukung aku, maka kasusmu akan aku buka di pengadilan. Ini aku punya datanya. Terus orang-orang yang suaranya vokal, alah, aku punya datanya ini loh. Ini aku tinggal bawa saja ke pengadilan. Habis kamu. Terus, jangan dong. Ya kalau jangan, kamu jangan gitu dong. Ikuti aku. Dukung aku. Nah, akibatnya apa? Orang-orang pendosa itu menjadi berkumpul bersama-sama di satu kelompok yang makin hari makin kuat. Nah, karena mereka makin kuat, maka orang-orang yang berusaha taat kepada Allah itu makin dipersekusi. Nah, itu biasa. Kalau kita lihat coba di zaman-zaman dulu. Jangankan orang-orang Islam yang berusaha ketat dalam melaksanakan ajaran Allah. Julius Caesar itu juga mati karena dianggap merugikan pengusaha, maka dia dibunuh. Jadi itu fenomena yang biasa. Para pendosa itu cenderung juga mentertawakan orang-orang yang beriman dan menganggap pola pikir mereka telah usang dan kuno. Ini cara mengolok-oloknya. Allah menyebutnya di surat Al-Mutaffifin, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Orang-orang yang suka berbuat dosa, mereka itu suka mentertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan kalau mereka itu berhadapan dengan atau dilewati oleh orang-orang yang beriman, mereka mengedipkan matanya, mengedipkan dalam rangka mengolok-olok atau menghina bersama-sama dengan kelompoknya. Jadi mengasih kode-kode mata dengan teman-temannya. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan ketika mereka orang-orang yang berdosa itu kembali berkumpul dengan sekelompok mereka kembali dengan gembira, dengan mengatakan bahwa aku berhasil mengolok-olok mereka dan sebagainya. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan apabila mereka melihat orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka mengatakan, mereka itu benar orang-orang yang sesat. Gimana mereka tidak mengatakan sesat? Mereka kan para pendosa. Mereka berani berbuat dosa karena mereka tidak yakin, bahkan tidak percaya bahwa besok mereka akan diminta pertanggungjawaban. Dan mereka tidak percaya akan adanya kehidupan di akhirat. Karena mereka tidak percaya, maka mereka cenderung mengolok-olok orang mukmin. Mereka menganggap tuh orang ditipu oleh ulamanya, ditipu oleh nabinya. Katanya ada kehidupan lagi. Bagaimana bisa hidup lagi? Manusia yang besok sudah hancur jadi debu dan tulang berulangnya terpisah di sana kemari, apalagi mayat-mayat yang sudah dibakar menjadi abu. Bagaimana bisa hidup kembali? Jadi mereka mempunyai logika yang berbeda. Karena logika mereka berbeda, mereka menganggap orang-orang yang beriman itu bodoh. Ya. Lagi, karakternya orang pendosa. Para pemuka pendosa, ini pemukanya. Di antara pendosa-pendosa itu ada tokoh-tokohnya. Nah itu tokoh-tokoh para pendosa itu memelopori tipu daya dalam memusuhi orang-orang yang beriman.
Dari dulu memang seperti itu. Jadi di antara para pendosa kalau mereka sudah kumpul menjadi kekuatan politik misalnya, maka mereka akan membuat rekayasa supaya bisa menyiksa atau memenjarakan atau bahkan membunuh orang-orang yang beriman. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا. Demikian memang kami jadikan tokoh-tokoh pendosa itu suka berkumpul untuk membuat makar, membuat rekayasa yang merugikan orang-orang yang beriman. Wa ma yamkuruna illa bi anfusihim ma yash'urun. Tapi Allah Maha tahu bahwa mereka itu membuat rekayasa yang negatif semacam itu akan kembali lagi kepada mereka. Ya, karena orang-orang seperti itu kan suka membuat fitnah. Nah, fitnah itu nanti di belakang akan ketahuan. Dan rekayasa itu misalnya, dan orang-orang semacam itu karena kan duitnya itu kan dari korupsi. Maka dengan duit korupsi yang banyak itu mereka keluarkan sebagian untuk membuat fitnah. Nah, untuk membuat fitnah tidak perlu mereka sendiri yang keluar-keluar, bisa menyuruh orang lain dibayar. Dah kamu bikin fitnah terhadap orang itu, kamu atur cara supaya mereka itu bisa dijebloskan ke penjara. Nah, itu mereka mengeluarkan modal. Dari dulu zaman Nabi Muhammad itu juga begitu. Ada orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad, dikutip dicantumkan di surat Al-Balad ayat 6, ya, surat 90 ayat 6, yaqulu ahlaktu malan lubada. Aku sudah menghabiskan banyak harta untuk menghalang-halangi Muhammad berdakwah. Jadi mereka tuh rela mengeluarkan dana untuk menghalang-halangi supaya Nabi Muhammad itu gagal dan para pengikutnya tidak berhasil. Sampai sekarang begitu nggak? Coba aja lihat. Mereka membuat misalnya night club supaya anak-anak muda, anak-anak Islam itu tidak ke masjid tapi ke night club. Itu butuh modal, butuh duit. Dan mereka juga mempercayai bahwa bisa untung, bisa rugi. Bisa beruntung, bisa rugi. Itu mereka rela. Mereka misalnya bikin bioskop yang jam tayangnya itu menerjang jam sholat. Jadi mereka mengeluarkan dana banyak untuk mengganggu supaya orang-orang tidak taat kepada Tuhan mereka. Nah, itu mereka rela. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Oleh karena itu kalau ada orang-orang yang mengeluarkan dana untuk memfitnah orang, itu ya pantas. Saya pernah ketemu teman-teman yang begini. Ya, terima kasih. Saya pernah ketemu seorang teman. Dia cerita bahwa dia membantu calon kepala daerah. Terus gimana caranya? Ya kita berkelompok. Ada beberapa orang, nanti dibagi dua. Ada satu kelompok tugasnya membuat pencitraan untuk calon ini. Jadi pencitraan yang baik-baik. Satu kelompok lagi mendiskreditkan, pokoknya membuat isu-isu yang jelek terhadap calon yang lain. Itu beberapa tahun yang lalu. Saya pikir, nih rupanya calon-calon kepala daerah itu kalau kampanye itu caranya kotor sekali. Rupanya di belakang ini makin marah karena itu beberapa kepala daerah berhasil semacam itu, maka yang lain niru. Itu menyebabkan biaya kepemimpinan kita, biaya demokrasi kita itu makin hari makin mahal. Bahkan mereka, para pendosa ini ketika memusuhi seorang nabi atau pengikutnya, seringkali mereka tak segan-segannya membunuh nabi mereka sendiri, ya. Apalagi pengikutnya, ya. Nabinya pun dibunuh. Jadi kalau kepada nabi mereka tega membunuh, apalagi ulama misalnya, itu wajar, ya. Nah ini
saya menyebut ini supaya kita waspada saja. Coba kita perhatikan di Al-Quran, di surat Ali Imran, surat 3 ayat 21. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya kepada ayat-ayatnya Allah dan mereka membunuh para nabi tanpa hak. Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qist, dan mereka membunuh orang-orang yang mengajak menegakkan keadilan. Orang mengajak menegakkan keadilan dibunuh juga. Cuma cara membunuh itu kan kalau zaman dulu kan sederhana, tusuk saja. Kalau sekarang ini caranya kan macam-macam. Bisa diracuni, bisa dengan dikasih virus dan sebagainya. Itu fabashshirhum bi'adzabin alim, maka beritahukanlah mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah sebagai balasan. Ya. Ketegaan mereka membunuh orang yang mereka anggap sebagai penghalang keinginan mereka, bisa kita lihat sering terjadinya pembunuhan wartawan yang saya tadi kemukakan, yang berusaha mengungkap korupsi seorang pejabat, pembunuhan ulama yang melarang kegiatan bisnis haram, dan pembunuhan pemilik rumah yang dirampok karena mereka ingin merampok atau mencuri di rumah itu. Ya. Para pendosa memang selalu memiliki kecenderungan demikian, yang intinya adalah memusuhi Allah karena apa? Ada beberapa hal yang mempengaruhi perilaku mereka semacam itu. Antara lain adalah karena mereka cenderung untuk sombong. Sombong itu bisa terjadi kalau seseorang merasa diri kuat, atau seseorang merasa diri mendapatkan dukungan yang besar dari masyarakat. Nah, itu bisa membuat orang sombong. Coba kita perhatikan bagaimana Allah mengungkapkannya itu di surat 37 ayat 34 sampai 36. Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Memang demikian kami membuat orang yang pendosa itu begitu. Membuat memang karakternya memang begitu. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka itu ketika diajak mengatakan la ilaha illallah, mereka sombong. Tidak mau. Kalau mereka menolak itu berarti karena sombong, karena mereka tidak mau mengakui Tuhan yang berkuasa. Wa yaquluna a inna latariku alihatina lisyairin majnun. Dan mereka mengatakan, apakah kami ini mau meninggalkan Tuhan kami hanya mengikuti seorang tukang syair yang gila. Jadi dianggap orang-orang yang mengajak kepada kebenaran itu orang-orang yang tidak waras. Lagi background kenapa orang-orang itu punya kecenderungan berdosa. Mereka memang suka bermewah-mewah. Ya. Tadi saya kemukakan ada kemungkinan mereka itu punya keinginan mendapatkan uang karena memang mereka tidak bisa makan, mereka lapar. Tapi mereka yang sudah punya duit kok tetap melakukan dosa karena mereka ingin bermewah-mewah. Wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Dan orang-orang yang zalim itu lebih suka mementingkan kenikmatan kemewahan. Dan oleh karena itu mereka lalu melakukan dosa. Nah, ya karena kalau mereka kemewahan kan gaji berapa saja nggak cukup. Lalu mencari cara bagaimana supaya bisa mendapatkan lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Terus mereka juga punya latar belakang kejiwaan yang suka berbohong. Coba para pendosa itu kan suka berpura-pura. Pura-pura itu yang gampang itu pencitraan. Pencitraan itu pasti bohong. Ya. Karena namanya pencitraan itu kan menampakkan diri lebih bagus daripada yang aslinya. Nah, orang-orang yang suka berdosa itu suka pura-pura. Contoh yang paling gampang, orang yang ingin mencuri di masjid. Kalau dulu mencuri di masjid itu sandal atau sepatu.
Tapi sekarang yang lebih banyak diincar itu HP atau barang-barang berharga lainnya, mencari orang-orang yang lengah. Itu kalau kita pergi ke masjid yang besar, itu suka ada orang-orang yang duduk-duduk di sana di dalam, seperti orang-orang yang lain. Kalau masjid besar itu kan suka disinggahi oleh orang-orang untuk istirahat, ya, misalnya ke Istiqlal. Apakah orang yang ke Istiqlal itu semuanya orang yang ingin beribadah? Belum tentu. Banyak yang pura-pura mereka itu duduk-duduk melihat dari jauh mana orang yang lengah, terus itu dicuri begitu. Ya. Makanya kita lihat di Istiqlal itu satpamnya banyak, ada yang di luar, ada yang di dalam. Di dalam itu mengatur soft dan juga mengamati para penjahat-penjahat itu. Ya. Nah, kebohongan itu adalah dosa yang besar, karena kebohongan itu akan berujung atau mengakibatkan orang itu melakukan kesalahan-kesalahan lagi. Jadi bohong itu bisa di hulu, bisa di hilir. Tapi kebohongan seringkali, kalaupun dia itu tidak di hulu, nanti ke hilirnya dia juga punya kecenderungan untuk berperilaku menyimpang. Allah mengatakan, "Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihul mujrimun." Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah? Kedustaan terhadap Allah itu misalnya begini, Allah kan akan membuat kita hidup lagi di akhirat. Terus mereka bilang, enggak mungkin, enggak ada. Itu kan sama dengan menganggap Allah itu bohong. Sama dengan menganggap itu Allah itu bohong. Nah, itu mengada-ada menganggap Allah itu bohong. Atau mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi pelajaran-pelajaran dari Allah itu dianggap nggak ada. Dan suka dipleset-plesetin ya. Seolah-olah mereka itu ngerti agama. Ya memang ngerti sedikit-sedikit, tapi terus dipleset-plesetin. Lagi salah satu ciri khas orang-orang yang pendosa. Kalau saya bilang pendosa berarti dia memang frekuensinya sering melakukan dosa. Kalau berbuat dosa sekali dua kali itu insya Allah wajar, asal diikuti dengan taubat. Ya. Salah satu karakter mereka adalah mereka berpaling ketika dibacakan Al-Quran atau ajaran Allah. Jadi kalau misalnya diajak, ayo ngaji yuk, mereka nggak mau. Mereka berpaling. Oh nanti kamu bisa belajar baca Al-Quran, kamu bisa belajar maknanya Al-Quran ini, nggak mau. Ya. Jadi sulit mengajak mereka ngaji. Dan sayangnya karena mereka itu tidak mau ngaji, maka membenahi mereka juga sulit. Gitu. Ya. Kalau misalnya ada suatu organisasi, suatu perusahaan misalnya, terus pimpinannya ambil inisiatif supaya pegawainya itu soleh, maka didatangkan pengajian secara rutin. Terus ustadznya itu cerita tentang perilaku yang baik. Tapi orang-orang yang jahat seringkali nggak mau datang. Akhirnya, wah ini maksudnya ini nasihat juga untuk mereka, tapi mereka nggak mau datang. Akhirnya mereka yang tetap baca begitu. Ya. Nah, lalu Allah mempertanyakan, "Waman adzlamu mimman dzikra bi ayati rabbih tsumma a'rada anha?" Siapa yang lebih zalim daripada orang yang diingatkan ayat-ayat atau pelajaran-pelajaran dari Tuhannya kemudian dia berpaling? Inna minal mujrimina muntaqimun. Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang suka berdosa. Ada juga ayat yang relevan dengan itu di surat 45 ayat 31. Wa ammal ladzina kafaru afalam takun ayati tutla 'alaikum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Ya. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang mengingkari Allah, mereka ketika ditanya, apakah kamu dulu tidak dibacakan ayat-ayatnya Allah? Lalu kemudian kalian menyombongkan diri. Jadi mereka tuh sombong. Kenapa sombong? Karena mereka merasa bahwa logika mereka itu lebih pas daripada logika Al-Quran. Sehingga mereka menganggap Allah itu kuno gitu. Mereka lebih suka pada logika mereka sendiri. Nah,
Karena itu saya berusaha untuk menunjukkan bahwa ini loh, logika Quran dia lebih unggul daripada logika yang lain gitu. Karena kalau Allah itu kan memberikan pernyataan tentang sesuatu itu berdasarkan ilmu pengetahuan yang lengkap. Tapi kalau kita manusia, pengetahuan kita itu kan berdasarkan research. Dalam research itu kita hanya mengambil sampel. Sampel itu hanya sebagian. Maka kemungkinan salah itu selalu ada gitu. Tapi kalau Allah nggak mungkin salah, karena memang Allah betul-betul mengetahui. Lagi, kenapa mereka para pendosa itu suka berdosa? Karena mereka tidak percaya kepada hari pembalasan. Karena mereka tidak percaya bahwa nanti akan ada pembalasan, mereka tidak merasa perlu bertanggung jawab. Maka mereka berbuat seenaknya sendiri. Orang yang ingin melakukan apapun seenaknya sendiri, semaunya sendiri, itu orang itu ingin bebas. Orang yang seperti itu merasa dirinya bebas. Bebas itu free. Jadi mereka merasa, aku ini orang bebas. Orang itu namanya man. Jadi mereka free man. Free man artinya preman. Nah, preman itu orang-orang yang memang maunya seenaknya sendiri. Kalau seenaknya sendiri ya susah diatur. Sebenarnya orang-orang Islam itu enak, mudah kita memimpin organisasi yang anggotanya Islamnya baik, itu gampang. Kenapa? Selama aturan-aturan yang kita buat itu sesuai dengan peraturannya Allah, pasti mereka insya Allah taat. Ya. Tapi kalau ada peraturan yang bertentangan, mereka pasti menentang. Jadi memimpin orang Islam itu gampang apa sulit? Lihat dulu, kalau memimpinnya itu sesuai dengan apa yang mereka yakini pasti gampang. Tapi kalau memimpin dengan menyodorkan policy yang bertentangan dengan Islam pasti sulit. Karena pasti ditentang. Karena mereka tidak percaya itu, maka mereka tidak mau sholat, ya. Indikasinya bahwa mereka tidak percaya kepada hari pembalasan itu, mereka tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau memberi sedekah kepada orang miskin. Nah, itu seperti diungkapkan oleh Allah di surat Al-Muddathir. Besok di akhirat itu ada dialog antara penduduk surga dan penduduk neraka. Ini bagaimana kita harus membayangkan surga dan neraka itu kok penduduknya bisa dialog, berarti kan tidak terlalu jauh. Oh, bisa juga berarti karena dekatnya, tapi bisa juga begini. Bukankah besok ketika kita dibangkitkan di akhirat, penglihatan kita menjadi lebih tajam daripada sekarang. Pendengaran kita menjadi lebih sensitif daripada sekarang. Kulit kita itu juga lebih sensitif. Syaraf-syaraf kita itu juga lebih sensitif. Jadi kalau saraf perasa di lidah kita itu lebih sensitif, kalau kita makan buah yang sama, itu akan dirasakan lebih lezat oleh orang yang saraf perasanya itu sehat dan sensitif. Lebih nikmat oleh mereka dibanding kalau dimakan oleh orang-orang yang sakit, misalnya sakit demam, semuanya serba pahit. Nah, di akhirat itu penglihatannya tajam, pendengarannya juga tajam. Misalnya tempatnya jauh, tapi bisa melihat, misalnya yang satu di bukit, yang satu di bawah, itu kan bisa saling melihat. Terus ngobrol. Nah, ngobrolnya itu tidak perlu teriak keras-keras, tapi mereka bisa mendengar. Nah, itu kan bisa kita lihat contoh di Quran. Nabi Sulaiman dari jauh sudah bisa mendengar percakapan semut yang berbicara di antara mereka. Itu kan bisa kita pakai sebagai contoh. Oh, kalau begitu mungkin saja itu di dunia saja Nabi Sulaiman bisa mendengar percakapan semut yang orang pada umumnya tidak dengar. Maka bisa saja orang-orang di surga bisa bercakap-cakap dengan orang di neraka meskipun tempatnya
jauh. Nah, itu orang-orang di surga bertanya, masalah kagum fi sakor, kok kamu bisa masuk neraka sakor ini kenapa? Lalu mereka mengaku, ya merasalah bahwa kesalahan mereka apa. Qalu lam nakum minal musallin. Iya nih, dulu aku nggak mau sholat seperti kamu. Dulu kan kamu pernah ngajak-ngajak aku sholat, aku nggak mau. Walam nakun nut'imul miskin, dan kami tidak mau memberi santunan kepada orang-orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, dan kalau ada orang yang rumpi ngomong-ngomong yang jelek, aku nimbrung. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan dulu kami tidak percaya akan adanya hari pembalasan. Nah, oleh karena itu mereka masuk sana. Nah, itu menunjukkan keadilan Allah. Kalau ada yang masuk surga dan masuk neraka itu keadilan. Ya, tentu Allah akan memperlakukan para pendosa berbeda dengan orang-orang yang beriman. Allah berfirman, "Afana ja'alul muslimina kal mujrimin?" Apakah kami akan memperlakukan orang-orang yang Islam yang tunduk patuh kal mujrimin seperti orang yang suka membangkang? Para pendosa itu kan pembangkang. Loh, mana mungkin aku memperlakukan orang penurut dan pembangkang itu sama? Ya mesti beda dong. Malakum kaifa tahkumun? Bagaimana kalian ini mengambil kesimpulan, mengambil keputusan? Jadi wajar, itu keadilan, ya. Dan oleh karena itu Allah pasti akan memberi siksaan kepada para pendosa di hari pembalasan. Seperti firman Allah, "Wa idza ja'atum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah." Mereka yang di neraka itu bukan orang, para pendosa itu, mereka itu kalau ada Nabi datang memberi penjelasan, memberi penjelasan tentang wahyu yang diturunkan, mereka bilang, enggak, aku nggak mau percaya kepada Allah kecuali kalau wahyu itu datangnya ke aku. Aku nggak menerima wahyu sendiri, aku nggak percaya sama kamu. Jadi apa namanya, maunya itu dia sendiri. Terus Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Ya Allah itu memilih utusan itu ya berdasarkan penilaian Allah. Tidak bisa orang yang suka membangkang diangkat jadi utusan, nggak mungkin. Nanti bagaimana dia bisa mengajak orang lain? Jadi sayasibul ladina ajramu sagharun indallah. Orang-orang yang pendosa itu nanti di akhirat akan menjadi hina karena masuk dalam neraka, dan mereka mendapatkan siksaan yang keras, siksa yang pedih karena ulah mereka sendiri. Saya teruskan lagi, tinggal sedikit waktunya. Demikianlah Allah itu menguraikan perilaku orang-orang yang suka berdosa agar kita bisa membedakan orang yang taat dan orang yang membangkang, dan kita bisa membedakan bagaimana akibat orang yang taat, kehidupannya bagaimana, dan kita bisa melihat bagaimana kehidupan orang-orang yang suka membangkang. Dan dengan begitu mudah-mudahan kita mempunyai motivasi untuk memilih mengikuti jejak orang-orang yang taat kepada Allah. Ya, Allah berfirman, "Wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin." Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran supaya jelas orang-orang yang soleh dan supaya jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. Ya, mudah-mudahan menjadi jelas bagi kita siapa orang berdosa, sehingga kita bisa berhati-hati dan waspada terhadap kejahatan mereka. Ya, ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa para pendosa memang mempunyai kecenderungan mengolok-olok dan memusuhi utusan Allah dan pengikutnya. Mereka suka mentertawakan dan memusuhi orang-orang Islam yang tunduk kepada Allah. Dan mereka punya kecenderungan untuk berpaling atau tidak percaya kepada ayat Allah. Dan perilaku mereka tidak mau sholat yang diperintah oleh Allah, tidak mau memberi makan kepada orang miskin, dan mereka melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Akibatnya Allah akan menyiksa mereka, para pendosa. Siksaan itu di akhirat pasti. Tapi
seringkali di dunia pun mereka juga akan mendapatkan siksaan. Misalnya ya kalau mereka berbuat dosa kan ada kalanya mereka ketahuan kemudian bisa diproses di pengadilan lalu masuk penjara, terus mereka menjadi terpuruk, mereka tidak bisa kerja, namanya cemar, dan mereka tidak bisa tidak punya pilihan dalam bergaul lagi, mereka merasa dihinakan dan sebagainya. Nah, itu siksaan di dunia. Ya, semoga Allah melindungi kita dari kecenderungan berdosa dan melindungi kita dari kejahatan para pendosa. Amin.